Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas materi kita adalah tentang hukum internasional dan lisensi. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum internasional itu adalah merupakan aktivitas yang berskala internasional, baik mengurusi tentang struktur pelaku organisasi internasional maupun perusahaan sampai ke individu. Dan juga kita akan membahas tentang kedua adalah lisensi. Lisensi adalah merupakan suatu pemindahan atau izin ya atau perjanjian untuk pengalihan nama suatu produk kepada orang lain. Baik, Anda semuanya, pada pertemuan ini kita akan membahas kita akan membedakan dulu antara persamaan antara hukum perdata internasional dengan hukum internasional. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum perdata internasional itu adalah hubungan kaedah yang mengatur tentang hukum perdata yang melintasi batas-batas negara antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata. Sedangkan hukum internasional itu merupakan suatu kaedah yang mengatur hukum persoalan melintasi batas negara, yaitu tentang manfaat hukum sifat atau persoalan yang diaturnya. Namun supaya untuk lebih mendalam lagi, mari kita lihat bentuk-bentuk hukum internasional. Pertama adalah hukum internasional regional. Hukum internasional regional itu adalah merupakan yang berlaku dalam satu lingkungan. Sedangkan yang kedua adalah hukum internasional khusus. Kalau kita perhatikan, hukum internasional khusus itu adalah merupakan suatu bentuk kaedah yang khusus berlaku bagi negara-negara tertentu. Seperti yang kalau kita lihat adalah Konvensi Eropa mengenai HAM. Ini adalah merupakan cerminan kaedah yang kebutuhan tarif pengembangan dan tingkat integritas. Baik, Anda semuanya, supaya memperdalam permudah, kita lihat dulu bagaimana bentuk sejarah dan perkembangannya hukum internasional ini. Yang pertama, kalau kita lihat hukum internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antar negara-negara. Ini yang pertama, kalau kita lihat sejarahnya, yaitu pengaturan tentang antar negara. Yang kedua adalah zaman dahulu, kalau kita lihat adalah yang terdapatlah ketentuan yang mengatur hubungan antara raja atau bangsa-bangsa. Sedangkan yang ketiga, kalau kita lihat adalah sejarahnya dulu, karena kebudayaan India kuno telah terdapat kaedah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antar kasta, suku-suku, bangsa, dan raja yang diatur oleh adat dan kebiasaan. Sedangkan keempat, hukum internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat internasional yang terdiri di atas jumlah negara yang berdaulat dan merdeka. Kelima, hukum dunia berpangkal pada dasar pikiran lain, dipengaruhi analogi dengan hukum tata negara, hukum dunia yang merupakan semacam negara atau federasi dunia yang meliputi semua negara yang ada di dunia ini. Dan 6, lingkungan kebudayaan Yunani. Kalau kita lihat waktu zaman kehidupan Yunani, negara-negara kita, bahwa orang luar yang dianggap sebagai orang biadab. Ini yang ke-6. Yang ke-7 adalah sumbangan berharga untuk hukum internasional waktu itu ialah konsep hukum alam, di mana kalau kita lihat secara mutlak juga dan berasal dari rasio atau akal manusia. Ke-8, hukum internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antara kerajaan-kerajaan tidak mengalami perkembangan yang pesat pada zaman Romawi. Ini adalah kalau kita perhatikan bahwa hukum saat itu adalah siapa yang kuat, dialah yang menang. Kalau nomor 8 ini. Ini kalau kita lihat ciri-cirinya masyarakat internasional waktu itu adalah, yang pertama, negara merupakan suatu teritorial yang berdaulat. Ini yang pertama. Kedua, hubungan nasional yang satu dengan yang lainnya didasarkan atas kemerdekaan dan persamaan derajat. Ketiga, masyarakat negara-negara tidak mengakui kekuasaan seorang kaisar pada zaman abad pertengahan dan paus sebagai kepala raja. Ini adalah ciri-ciri internasional. Nah, keempat, hubungan antara negara-negara berdasarkan asas hukum yang banyak mengambil alih pengambilan lembaga hukum perdata, hukum Romawi. Yang kelima, negara pengakuan adanya hukum internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antar negara. Yang keenam, tidak adanya mahkamah internasional atau kekuasaan polisi internasional untuk melaksanakan ketaatan ketentuan hukum internasional. Jadi kalau kita perhatikan waktu zaman dahulu, ketenagaan kepolisian kekuatannya tidak ada waktu zaman dahulu. Namun kalau kita perhatikan sekarang, di masing-masing hukum yang ada di nasional atau di negara masing-masing itu sangat bermanfaat sekali. Yang ketujuh, anggapan terhadap perang yang dengan lunturnya segi keagamaan beralih dari anggapan mengenai doktrin.
Dah, kalau kita perhatikan ya dari masing-masing daripada kedaulatan tadi, ini eh, kita perbandingkan adalah beberapa tokoh hukum internasional. Pertama, menurut pendapat Hugo Gratius, ya bahwa dia menyampaikan berdasarkan sistem hukum internasional itu adalah berlakunya hukum alam. Ini menurut Hugo Gratius, di mana ini adalah merupakan hukum alam, di mana hukum alam itu dilepaskan dari pengaruh keagamaan dan kerajaan. Kedua, menurut pendapat Francisco Vitoria mengenai hubungan Spanyol dan Portugis dengan orang India di Amerika Serikat, bahwa negara dalam tingkah lakunya tidak bisa bertindak sekehendak hatinya. Ini adalah menurut pendapat Francisco Vitorio. Yang ketiga adalah menurut pendapat Francisco Suarez, di mana dia menyampaikan suatu hukum atau kaedah objektif yang harus dituruti oleh negara-negara dalam hubungan antara mereka. Sedangkan menurut Balzaret Ayala ya pada tahun 1548 sampai 1584 dan Albeco Gentilis mendasarkan bahwa mereka atas falsafah keagamaan atau tidak ada pemisahan antara hukum, etika, dan teologi. Ini menurut pendapat daripada 4 daripada tokoh hukum yang ada di negara kita maupun di dunia. Ini ada penyelesaian, yaitu persengketaan bagaimana caranya untuk internasional ini. Kalau kita lihat ya, penyelesaian persengketaan internasional dapat dilakukan melalui dua cara. Satu dengan cara damai ya. Cara damai itu dilakukan dengan arbitrasi ya. Ini akan dilakukan dengan cara menyerahkan sengketa kepada orang-orang tertentu yang dipilih secara bebas oleh untuk pihak yang memutuskan tanpa ya terlalu terikat dengan prosedur hukum. Ini yang pertama. Yang kedua, penyelesaian yudisia, yaitu suatu penyelesaian dihasilkan melalui suatu peradilan. Yang ketiga, negosiasi atau perundingan atau jasa baik, mediasi dan konsiliasi. Ya, keempat adalah penyelidikan. Yang kelima adalah penyelesaian di bawah naungan PBB. Ini adalah merupakan, kalau kita perhatikan, penyelesaian ya sengketa yang terjadi di internasional. Ya, beda dengan penyelesaian yang ada di negara-negara masing-masing. Yang kedua dengan cara paksa atau kekerasan. Ya, ini bisa kita lihat dengan cara pertama, perang atau tindakan bersenjata non perang. Ya, kalau zaman dahulu kita perhatikan untuk menyelesaikan sesuatu otomatis ini kita lihat adalah sesuatu penyelesaian masalah itulah dengan perang. Ya, yang kedua adalah retorsi, yaitu istilah teks untuk pembahasan dendam oleh suatu negara terhadap negara lain karena diperlukan secara tidak pantas. Ini adalah retorsi. Nah, ketiga, tindakan pembalasan, yaitu dengan cara metode dipakai oleh kerugian dari negara lain dengan melakukan tindakan-tindakan pembalasan. Nah, yang keempat adalah rekode secara damai. Yang kelima adalah intervensi. Inilah yang disebut dengan cara paksa atau kekerasan. Nah, untuk itu, kalau kita lihat penyelesaian HAM internasional ini, ya bisa kita lakukan melalui prosedur pertama. Korban pelanggaran HAM dapat mengadukan kepada Komisi Tinggi HAM PBB atau melalui lembaga HAM internasional. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu pelanggaran ya, untuk penyelesaiannya mulai dari tingkat atas ya sampai tingkat bawah menengah ya, bisa kita lakukan secara baik dari pelanggaran HAM juga kita naik kepada HAM PBB, terus HAM internasional. Inilah jalan keluarnya. Yang kedua adalah pengaduan tindakan ya, melanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan. Yang ketiga, dengan bukti-bukti hasil penyidikan dan penyelidikan, proses dilanjutkan pada tahap peradilan. Kalau kita perhatikan ya, ini adalah merupakan ya pengadilan atau hukum yang berlaku di internasional maupun nasional. Jadi di sini ada beberapa tingkatan untuk penyelesaian daripada terjadinya suatu pelanggaran. Oke, itu adalah merupakan kalau kita lihat hukum internasional yang ada di negara kita maupun di nasional atau internasional. Oke, dan Anda semuanya, kita masuk kedua, yaitu dengan judul yaitu lisensi. Ya, di mana lisensi itu seperti yang kita sampaikan tadi adalah pemberian izin ya, atau memberikan suatu perjanjian atau definisi lain, memberikan izin kepada pemilik atau jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. Ya, seperti yang kita perhatikan ya, kalau seandainya kita ingin ya
mendapatkan suatu nama daripada suatu perusahaan, inilah yang harus kita lakukan dulu. Ya, kita buat surat perjanjiannya, kita minta izin kepada hak pemilik daripada lisensi tersebut, barulah kita lakukan ya lisensi. Macam-macam lisensi. Yang pertama itu lisensi atas kekayaan. Salah satu jenis lisensi itu kalau kita lihat adalah hak intelektual, misalnya perangkat lunak seperti komputer, ya, dimana kita lihat pemilik lisensi pemberi hak kepada pengguna untuk pemakaian dan penyalinan sebuah perangkat lunak. Seperti yang kita ketahui, ya, alat-alat yang ada di komputer tersebut, otomatis kita akan memindah alihkan nama kepada orang lain. Ini bisa kita buat secara macam lisensi atau pemindahan nama atau perjanjian. Yang kedua, lisensi atas hak intelektual biasanya memiliki beberapa pasal atau bagian di dalamnya, antara lain syarat dan ketentuan pembaharuan dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh pemilik lisensi. Jadi di sini ya, setiap kita akan mengambil dari satu produk, ya, satu produk itu otomatis kita harus ya mengalihkan dulu, memindahkan dulu nama ya pengalihan pemakaian ya, yang jadi di sini ada syarat-syaratnya atau ketentuan untuk lisensi tersebut, di mana kita lihat dulu kebanyakan lisensi itu dibatasi dengan waktu atau jangka ya pemakainya. Hal ini untuk melindungi kekayaan intelektual dari pemilik lisensi, karena sering atau adanya perubahan kondisi peraturan pemberi lisensi. Nah, hal ini juga melindungi pemilik lisensi dari pemakaian lisensi. Jadi di sini kalau kita perhatikan ya, pemakaian lisensi ini ya atau pemberian izin atau pemindahan izin ya, otomatis di sini ada jangka waktu ya, jangan seenak daripada orang yang menerima lisensi tersebut. Inilah syarat daripada lisensi. Sedangkan kalau kita lihat lisensi itu ada juga batas wilayahnya ya. Batasan pemakaian produk itu digunakan dalam satu wilayah atau regional. Ini akan kita lihat ya, lisensinya itu atas satu wilayah atau kabupaten kota atau di mana atau satu negara. Ini akan kita lihat. Kalau di segi ini kalau dilihat wilayah, misalnya antar negara. Ya, antar negara bisa juga kita pakai lisensi ini ya, di mana satu negara untuk pengalihan nama daripada produk tersebut untuk dipindahkan ke negara lain ya. Sedangkan lisensi massal, yaitu perangkat lunak, adalah lisensi dari pemilik perorangan untuk menggunakan sebuah perangkat lunak dalam satu komputer. Ini seperti yang kita lihat tadi. Otomatis kalau seandainya kita untuk mengalihkan daripada suatu produk itu atau nama daripada produk itu, ya otomatis kita memindahkan, minta izin atau perjanjian dulu kepada hak pemilik daripada lisensi tersebut, biarpun itu berbentuk perangkat lunak. Nah, kalau kita perhatikan ya, lisensi ya yang bermerek atau jasa itu, pemilik barang atau jasa dapat memberikan izin kepada individu atau perorangan ya atas ya kalau kita lihat, agar individu atau perorangan tersebut dapat mendistribusikan sebuah produk atau jasa dari pemilik barang atau jasa di bawah sebuah merek dagang. Ini contoh yang pertama. Yang kedua, dengan pemakai lisensi, tipe ini pakai lisensi dapat menggunakan merek atau daripada barang atau jasa. Jadi merek sebuah ya dagang tanpa khawatir tuntut secara hukum atau pemilik lisensi. Jadi di sini kalau udah ada kita lakukan lisensi itu dengan baik, otomatis ya tidak ada lagi tuntutan daripada hukum ya untuk pengalihan daripada tuntutan daripada orang pertama atau yang punya lisensi. Lisensi ya kalau kita lihat ya, merupakan pemilik lisensi dapat memberikan izin atas penyalinan dan distribusi hak cipta ya, baik seperti kita lihat di bidang pendidikan ya. Seperti di bidang pendidikan, lisensi itu bisa juga kita pindah alihkan seperti suatu universitas itu memindahkan suatu lisensi seperti gelar akademik itu juga bisa dipindahkan. Itu adalah kita minta dulu, misalnya suatu universitas otomatis mempunyai gelar yang bagus, otomatis universitas atau sekolah tinggi yang lain ingin mengambil daripada nama gelar tersebut bisa saja. Namun kita harus bisa mengetahui ya, minta ya perjanjian atau izin dulu kepada yang punya lisensi. Oke, Anda semuanya, kalau kita perhatikan ya, bagaimana
cara kerja lisensi dan bagaimana hukum yang ada yang berlaku di baik di internasional maupun di negara maupun di perusahaan maupun individu. Oke, Anda semuanya, itu saja mungkin ya pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.